Halo Pleci Mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi bersama saya Jawab Perasaan. Teman-teman, kemarin tuh ada yang komen katanya tolong minta dibikinin perbedaan jantan dan betina ya. Yang jelas itu perbedaan jantan dan betina itu adalah si jantan itu ngeriwik atau bunyi atau bernyanyi ya, sedangkan si betina tidak. Itu yang paling mendasar ya. Untuk memperjelasnya, kita untuk membandingkan si betina dan si jantan ini ya. Yang pertama adalah si betina ini bunyinya kalau ngecal itu agak melambai ya, atau agak lemes gitu, kemayu lah kalau bahasa kitanya ya. Jadi dia nggak tegas gitu ya, bunyinya cuma ciao ciao gitu ya. Jadi dia nggak tegas kalau si betina ini ya. Terus kalau untuk si jantan dia lebih tegas kalau untuk calnya ya, atau nada panggilnya ya. Untuk nada panggilnya itu si jantan itu tegas ya, galak ya. Gimana sih kalau cowok kalau misalkan nyentak orang gitu kan, woi gitu kan. Nah, seperti itulah ya kurang lebih ya. Jadi si jantan itu punya tegas callnya. Terus dia juga bisa double. Kalau untuk si jantan itu callnya jadi double callnya ya, 2 ketukan atau 3 ketukan itu sudah dipastikan jantan ya. Ciao ciao gitu, ciao 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 ciao. Nah, itu berarti jantan ya. Sedangkan si betina ini dia cuma bisa ngecal 1 ketukan, dan itu pun nadanya agak lemes, agak melambai ya, agak kemayu ya, seperti yang tadi saya bilang itu ya. Jadi ciao ciao gitu ya. Dan kalau untuk si jantan bisa lebih dari 1 ketukan, atau dia bisa ngalas ya. Si betina ini nih sama sekali tidak bisa ngalas ya. Jadi buat teman-teman ya, nanti kalau misalkan mau beli burung, bagusnya itu dipantau langsung ya, dipantau langsung. Nanti bisa dilihat kalau misalkan ada yang posting bilang jantan, lebih baik dicek dulu aja ya, dicek di tempatnya, atau misalkan dicek bareng-bareng gitu si burung ini apakah benar jantan atau tidak. Kalau misalkan burung ini tidak sampai ngeriwik, ngecal double ciao ciao gitu, atau lebih dari 2 ciao ciao ciao, itu udah dipastikan jantan ya, seperti itu ya. Karena kalau betina tidak bisa seperti itu. Kalau betina itu dia cuma 1 kali nada panggil ngecal ya, cuma ciao ciao, dan itu pun nadanya melambai, lemes lah gitu ya. Nah, dan untuk yang kedua, coba kita lihat perbedaannya dari fan atau kelamin si pleci ini ya. Kebetulan saya di rumah ada pleci betina untulan ya, jadi coba kita ambil 1 dan kita lihat fan-nya ya. Dan kalau untuk si betina ini, kita bisa lihat fan-nya ya. Ini agak dari perutnya agak gendut karena mungkin ini untuk kantong telurnya ya. Nah, terus dari segi fan-nya juga agak pendek ya, perutnya agak gemuk, agak pendek ya. Kita bandingkan sekarang dengan si jantan ya. Nah, kita lihat ya si jantan ini. Kita lihat teman-teman bareng-bareng. Untuk fan si jantan ini lebih menonjol ya, lebih menonjol, dan perutnya enggak gemuk seperti si betina tadi ya. Karena mungkin si betina tadi yang saya tadi bilang itu mungkin untuk kantong telurnya ya, dan untuk si jantan ini lebih dominan ramping lah, dan untuk si fan-nya ini menonjol ya, gitu ya. Nah, ini saya ambil videonya dari burung saya sendiri ya. Nah, jadi seperti itu ya perbedaan untuk fan si jantan dan betinanya gitu ya. Tapi teman-teman, nggak mungkin kalau misalkan kita ngombyok nanti ya, kita ambil 1 kita liatin fan-nya, kita ambil 1 kita liatin fan-nya gitu kan, bisa dimarahin abang yang punya kiosnya cuy. Ya, ambil 1 lihat fan, ambil 1 lihat fan. Lebih baik nanti kalau misalkan ngombyok, teman-teman ini biar sama-sama enak sama yang punya burungnya ya. Kasihan nanti kalau misalkan kita ambil cek fan-nya, burung lemes mati, si abangnya rugi, kasihan ya. Lebih baik dan lebih aman itu kalian pakai suara gemuruh pleci ya, yang suara percikan air sama suara burung kolonial pleci di alam gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang riwik di dalamnya, langsung aja semprot ambil ya, langsung aja semprot ambil gitu ya. Dan yang ketiga, untuk perilaku dan karakter si burung ini ya, jantan dan betina ya. Dan untuk si jantan ini, kalau untuk si jantan ini, kalau misalkan di dalam kolonian itu biasanya lebih aktif dan lebih gimana ya, agak galak gitulah, pecicilan gitulah ya jantan ini ya. Beda sama si betina gitu ya. Sebetulnya sih kalau misalkan kita mau ngombyok tuh, saya juga agak bingung jelasinnya karena juga saya main feeling ya. Kadang juga saya salah ngambil
betina, tapi alhamdulillah selama ini, selama saya bikin konten ngombyok sekali ambil langsung jantan, sekali ambil langsung jantan, karena mungkin saya punya feeling ngombyokan karena sering banget ngombyok gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan feelingnya udah kuat, coba aja semprot, ambil, bisa nanti coba ya gitu ya. Cuman saya ngebedainnya biasanya kalau misalkan di ombyokan itu, di kolonian itu ngelihat burungnya tuh aktif ya kalau misalkan jantan ya. Terus misalkan kalau misalkan dia ngecal ya itu tadi nada calnya itu dia tegas ya, cowok wibawa gitu kan, ngekalnya tegas, ciao ciao gitu. Kalau sebetina kan ciao ciao, beda lah ya gitu ya. Dan untuk fannya juga tadi udah kita lihat bareng-bareng ya, jadi seperti itu kurang lebih gitu ya. Buat teman-teman yang mau ngebedain si jantan dan betina, yang jelas itu kalau misalkan saya bisa mastiin 100% jantan atau tidak, ya burung itu bunyi, bernyanyi atau ngeriwik ya, ngeriwik halus di sini ya, kumur-kumur di sini. Nanti kalau teman-teman kalau ngombyok misalkan ada yang kumur-kumur ininya, kembang kempis, itu berarti jantan, itu ngeriwik halus ya. Jangan dilihat dari buntutnya. Biasanya ngeliatnya buntutnya kan, buntutnya begini-begini kan. Nah itu bisa aja kedinginan ya, kedinginan atau misalkan dia ngantuk gitu, buntutnya begini-begini ya, jangan ya, itu masih bisa kemungkinan betina ya. Kalau misalkan dia udah kumur-kumur di sini, kembang kempis itu berarti dia ngeriwik, jantan itu ya. Terus nada kalnya juga tegas. Kalau misalkan ada yang double, wah langsung semprot, ambil, jantan itu ya. Ya. Tapi dari seni ngombyok ini sendiri adalah mengasah feeling kita ya. Serunya bahkan di situ ya, bikin penasaran di situ. Saya beberapa kali kalau misalkan lihat pleci ngombyok kan terkesima terus, pengen ngombyok terus ya, karena itu, karena sensasinya gitu kan. Suka aja sama tantangan gitu ya, ngetes feeling saya, bener nggak nih jantan, bener nggak nih jantan ya. Tapi alhamdulillah selama saya ngombyok dari kemarin itu setiap saya ambil jantan semua ya. Tapi cuman saya pastiin burung itu jantan dengan cara memisahkan burung itu, minjem kandang si abangnya yang dikasih itu, simpen di pentalinnya, dikasih ulat, langsung diasingkan, kasih suara gemuruh tadi ya. Pokoknya kan pleci kan kalau misalkan dengan suara-suara gemuruh gitu kan, suara-suara ribut, dia malah kepancing buat ngeriwik ya gitu. Nah saya pastiin dulu seperti itu. Kalau misalkan memang sudah jantan ya udah langsung bungkus aja gitu ya. Yang pertama ya cari burung yang aktif, yang sehat ya kalau misalkan diombyokkan gitu ya. Nah jadi kemarin yang minta dispilkan perbedaan jantan dan betina seperti itu ya. Dari segi kelakuan, dari segi dia memanggil koloniannya atau nada callnya gitu kan, nada panggilnya. Terus yang kedua tadi kita lihat fannya ya, kalau untuk si betina dia agak gemuk perutnya dan fannya nggak terlalu menonjol, dan untuk si jantan perutnya nggak terlalu gemuk, fannya nonjol ya gitu ya. Tapi kalau secara fisikal saya nggak bisa mastiin 100%. Kalau untuk pleci, karena pleci ini agak susah ya, agak susah. Hampir sama sekali tidak ada perbedaan si jantan dan betina. Tidak seperti burung-burung kayak sogon gitu kan. Kalau sogon kan kalau udah full metalik, ininya hitam, itu dijamin jamin jantan kan. Kalau misalkan tidak ada sama sekali nitik hitam atau metalik, berarti itu betina ya. Tapi kalau untuk di pleci dari segi fisik itu susah bos. Makanya coba aja teman kalian kalau misalkan ada yang udah lama main pleci, suruh ngombyok, pasti dia juga ya agak mikir, terus agak nunggu feelingnya dulu gitu kan. Nggak mungkin bisa langsung nebak ini jantan nggak mungkin ya, karena ya disitulah sensasinya pleci ya, luar biasa. Burung kecil dengan 1000 misteri ya, makanya saya nggak pernah bosan sama pleci gitu. Setiap melihat ombyokan pasti saya pengen gitu ya. Jadi itu teman-temannya, mudah-mudahan membantu perbedaan si betina sama si jantan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemarin ada yang bilang, saya lihat-lihat sih di YouTube kan, perilaku si pleci ini, perbedaan jantan dan betina ketika disatukan itu bisa kelihatan katanya ya. Kita satuin jantan sama si betina gitu kan, disatukan saja katanya. Nanti kalau misalkan sudah disatukan, si betina ini akan ngembung. Jadi gimana ya, muringkak lah kalau bahasa Sundanya mah, si bulunya tuh mekar-mekar gitu, pengen di godain sama jantannya gitu, dielus-elus sama jantannya. Jadi nanti diilusin sama si jantannya tuh kalau misalkan si pleci betinanya udah ngembung. Nggak mesti ya teman-teman ya, nggak mesti seperti itu ya. Menurut saya itu nggak akurat ya, karena si jantan pun seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kita masukin sama betinanya, nggak mesti si betinanya yang pengen dimanja ya. Si jantannya itu kadang seperti itu ya. Pleci saya kalau jatuhin seperti itu.
ya disatuin, bukannya si betinanya yang pengen dilus-lus tapi si jantannya yang pengen dilus-lus ya. Jadi pernyataan itu menurut saya sih salah ya. Mungkin beliau juga belum 100% memahami ya, hanya sebatas cuma bikin-bikin konten doang gitu ya, jadi belum terlalu paham. Menurut saya sih nggak worth it ya, itu 50-50, 50-50 ya, karena si betina si jantan pun akan seperti itu ya. Itu tergantung karakter burungnya ya gitu, tergantung si jantannya yang terlalu cinta atau si betina yang terlalu cinta, jadi seperti itu ya. Itu menurut saya nggak akurat ya. Jadi yang akurat itu menurut saya kalau pleci ya udah riwik, kalau nggak nge-call double atau ngalas itu jantan 100% ya. Kalau misalkan dilihat dari fisiknya, saya pribadi belum bisa memastikan atau ngejanjiin itu 100% teman-teman ya. Jadi saya cuma modal feeling, karena mungkin saya udah lama juga main pleci dan sering ngombyok juga ya. Makanya tim saya tuh dari dulu sampai sekarang tuh koplok tim ya, koplok tim. Jadi koplok tim itu artinya komunitas pecinta ombyokan Karawang ya. Makanya anak-anaknya tuh seringnya ngombyok aja, jarang lah beli burung-burung jadi, ngombyok beli bahan, ngombyok beli bahan gitu. Jadi orang-orangnya tuh di koplok tim ini orang-orangnya penasaran gitu, bereksperimen terus, dari dopingan, dari apalah, dari seperti itu ya. Jadi cocok sekali buat saya. Awalnya sih saya bukan di koplok tim gitu, tapi saya masuk situ koplok tim ternyata nyaman gitu ya. Bahkan menurut saya koplok tim ini bukan SF ya, bukan SF atau suatu perkumpulan teman-teman pleci yang seneng ngombyok ya. Menurut saya ini adalah keluarga. Makanya sampai sekarang saya masih di lingkungan koplok tim, walaupun anak-anak yang lain udah ada yang nggak main, bahkan ada yang udah nggak ada di grup ya. Cuman saya masih tetap koplok tim karena merasa ini keluarga saya gitu jadi teman-teman ya. Jadi memang saya tuh dari dulu senang ngombyok teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Itu adalah perbedaan jantan dan betina menurut versi Japrasan ya. Jadi nanti kalau misalkan mantau burung atau misalkan kalian lihat postingan dan pengen dibeli burung bahan, bilangnya burung jaminan jantan, mending ditunggu aja sampai ngiriwik atau sampai nadakalnya double ya. Jadi lebih aman gitu ya. Kalau misalkan lihat dari fisiknya belum bisa ditentukan 100% jantan ya. Jadi seperti itu ya kalau pleci gitu. Saya pun hampir 15 tahun main pleci. Kalau ngeliat fisik belum bisa memastikan, oh ini jantan, ini betina, ini jantan, ini betina, belum bisa ya. Makanya teman saya banyak yang inbox di Facebook, om ini jantan apa betina, jantan apa betina. Waduh, kalau misalkan saya lihat fisik, saya nggak bisa mastiin 100% jantan gitu ya. Jadi teman-teman yang nanti bisa memastikan ya. Ya teman-teman ya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya di pemula. Kalau misalkan yang senior sih saya nggak komen ya, mereka udah jago, bahkan mungkin lebih jago dari saya ya. Jadi ini edukasi untuk kita semua para pemula ya, bahkan saya pun masih belajar sampai saat ini ya. Saya hanya berbagi, sharing sama teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa akurat dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar pleci ya. Jadi semangat terus teman-teman, jangan lupa kita semua ini adalah saudara di Kicau Mania atau di lingkungan pleci main Indonesia. Itu tidak ada senior, tidak ada pemula ya, semua belajar ya, kita sama rata semuanya ya. Jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan, kalau misalkan mau tanya silahkan tanya di kolom deskripsi, di kolom komentar ya maksudnya ya. Atau misalkan kalian juga bisa gabung di grup Facebook saya, sama namanya Japrasan, nanti teman-teman bisa follow di Facebook saya atau di TikTok saya juga sama Japrasan ya teman-teman. Saya sering berbagi informasi-informasi pendek atau video-video pendek, atau misalkan dijual burung di TikTok kalau nggak di Facebook ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa bergabung, oke? Dan juga teman-teman jangan lupa kita punya program 10.000 subscriber, saya bakal giveaway untuk pleci-pleci yang saya cetak nanti ya buat teman-teman. Dan saya akan bagikan merchandise buat teman-teman yang selalu hadir di Japrasan atau ngedukung Japrasan, atau misalkan ngajak teman-temannya buat gabung di YouTube Japrasan. Saya akan kasih apresiasi ya, itu giveaway burung yang nanti saya cetak dan merchandise buat teman-teman semua ya. Sampai sini dulu ya konten untuk perbedaan si jantan dan betina sekarang ini ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah stay di Japrasan, yang udah ngedukung Japrasan. Biar saya selalu semangat terus, ayo guys, 10.000 subscriber kita giveaway ya. Oke ya, jangan lupa teman-teman yang belum bergabung subscribe channel Japrasan, terus di share videonya, di like, terus komen ya, biar semakin ramai channel kita ini ya. Oke ya,
Thank you ya teman-temannya, semoga bermanfaat. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PCM Indonesia, salam sehat selalu. Bravo PCM Indonesia.